sahabat pembelajar, kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan tentunya dari para narasumber terbaik di Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang sahabat pembelajar bisa langsung download di Google Play Store maupun di Apple App Store. Dan Anda juga bisa klik di website kita di indonesiabelajar.id ataupun melakukan follow ya pada Instagram kami di Indonesia_belajar.id. Dan bagi Anda yang memiliki Facebook, Anda boleh juga untuk melakukan like pada Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Perkenalkan sahabat pembelajar, nama saya Jessica yang akan memandu seminar online kita hari ini. Dan seperti biasa, setiap hari Kamis siang kita menghadirkan seseorang yang luar biasa. Yang tentunya di sini kita sama-sama udah tahu beliau siapa. Beliau adalah Bapak Danang Priyadi, SPDM MCTM, seorang storyteller, writer, author, dan kepala sekolah TAA Pinang Ranti, Jakarta Timur. Tentunya beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Pak Danang, apa kabar? Semangat pagi, salam Danang, datang untuk menang. Luar biasa sekali. Oke, jadi memang selain itu, edisi spesial kita hari ini juga menghadirkan seseorang yang luar biasa juga, yaitu Bapak Dwi Sapta S. Brata CTM, yang biasa kita panggil dengan Pak Dewo. Beliau merupakan seorang practitioner, lip enabler, certified black belt, dan certified theocentric motivator. Beliau juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Pak Dewo, apa kabar? Selamat siang, good morning, fantastik, luar biasa, sahabatku semuanya bisa bertemu kembali di hari yang cerah. Di sini cerah sekali hari ini, sedikit mendung tapi udara cukup hangat. Tadi pagi sempat bisa berjemur untuk menyehatkan badan. Ya, fantastik, luar biasa. Terima kasih. Ya, sekarang udah zamannya. Semoga sehat selalu dan semangat selalu ya Pak ya. Oke, jadi memang sahabat pembelajar hari ini tema kita hari ini sangat menarik sekali, yaitu apa? Meaning of life. Jadi apakah makna dan tujuan hidup Anda? Lampu itu untuk menerangi ya. Gawai atau gadget itu adalah untuk berkomunikasi. Mobil itu untuk transportasi. Nah, tapi kalau untuk manusia itu apa? Dan purpose, potential, passion kita, dan bahkan bisa menentukan arah hidup kita, itu hari ini kita akan bahas bersama-sama dengan Pak Dewo dan juga Pak Danang. Jadi bagi sahabat pembelajar, jangan keluar dulu sampai kita benar-benar selesai. Dan bagi Anda yang ingin bertanya, Anda boleh langsung tulis saja pertanyaannya di chat room. Nanti pada saat sesi tanya jawab kita akan bahas bersama-sama. Dan tanpa berlama-lama lagi, sahabat pembelajar dan juga Pak Dewo dan Pak Danang, mungkin silakan Pak Danang mau memberikan intro terlebih dahulu mengenai meaning of life. Silakan Pak. Nah, apa arti hidup kita? Sebaik-baiknya orang adalah hidup bermanfaat untuk orang lain. Ini yang sebang adalah oksigen. Saya dari ARC Adventist Tepat Indonesia, itu sekarang lagi banyak mengirim oksigen ini. Ke rumah sakit Advent Lampung kemarin 50, lalu ke Bandung 70, lalu ke PNPB 170. Juga termasuk ke keluarga-keluarga yang memang sangat membutuhkan ke rumah-rumah. Nah, ini kalau passion visi misinya itu adalah melayani Tuhan, melayani sesama, salah satunya sekarang seperti ini karena ini membuat orang hidup lagi. Ini kami selain ini kami akan berangkat untuk membagi 100 box nasi untuk tukang ojol, untuk orang-orang jalanan ya. Karena ini sangat penting ya dalam saat-saat seperti ini orang kesulitan. Selain itu kita ambil dari warung-warung yang bisa menghidup mereka. Sehari 100 ya, kalau harganya 15.000 udah 1,5 juta. Nah itu kita keliling Jakarta setiap hari, setiap sore. Nah inilah visi misi kita yang kalau nggak ada passion, nggak akan ya dalam situasi gini jalan-jalan dan membagi untuk orang lain. Nah selanjutnya lebih lengkapnya Pak Dewo ya, karena saya akan memeluk oksigen saya. Biar Pak Dewo yang cerita. Silakan Pak Dewo. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Danang intronya. Silakan Pak Dewo. Oke, sahabat-sahabat semuanya. Hari ini kita akan berbicara something yang lebih deeper, lebih dalam dibandingkan yang kemarin-kemarin. Kalau kemarin-kemarin kan kita bercerita mengenai belajar, bercerita mengenai
purposeful belajar. Nah, sekarang kita mau bicara purpose of life. Kemarin kita berbicara mengenai bawa mobilku aja. Aku kan siaran. Oke, Pak Danang. Ya, baik. Saya lanjutkan. Jadi kemarin kita berbicara mengenai mindset. Nah, sekarang kita mau berbicara yang lebih dalam lagi. Kita sudah bercerita mengenai bagaimana kita belajar supaya kita mencapai sukses, belajar supaya tidak sekedar tahu, tetapi menjadi master, tetapi semuanya itu kan pasti harus didasari oleh fondasi yang kuat, yaitu the meaning of life, seperti judul kita hari ini. Nah, teman-teman sekalian, kadang-kadang dalam banyak kasus, banyak orang-orang terkenal itu menemukan the meaning of life itu unfortunately terlambat. Unfortunately sudah mendekati ajal baru menemukan the true meaning of life. Saya akan share satu slide saja hari ini. Ya, teman-teman sekalian, ini share slide-nya. Udah kelihatan ya? Sudah, Pak. Ya, sebentar saya bikin slideshow. Nah, ini adalah tulisan atau ini adalah kata-kata pesan message yang disampaikan oleh Steve Jobs pada saat dia menjelang akhir hidupnya. Ada beberapa yang saya bikin gede supaya teman-teman bisa melihatnya sebagai awal atau pembukaan dari the meaning of life ini. Seperti saya sampaikan tadi, kadang-kadang kita menemukan the meaning of life itu sudah sangat terlambat. Nah, di sini saya kasih ceritakan di sini, teman-teman bisa membaca, saya akan coba menerjemahkan. Steve Jobs mengatakan begini dalam suratnya atau dalam pesan di akhir-akhir hidupnya. Saya sudah mencapai puncak dari kesuksesan di dalam bisnis. Betul itu. Siapa yang nggak kenal Steve Jobs? Siapa yang tidak mengakui kehebatan Steve Jobs, suksesnya Steve Jobs di dalam bisnis? Di mata orang-orang, hidup saya adalah simbol dari kesuksesan. Yes, saya juga termasuk orang yang mengagumi Steve Jobs. Namun demikian, terlepas dari pekerjaan saya atau di luar pekerjaan saya, sebenarnya saya mempunyai sangat sedikit kebahagiaan. Pada akhirnya, kekayaan saya adalah simple effect to which I accustomed. Jadi, kekayaan saya itu hanyalah sebuah kenyataan yang saya punya. Ya, itu sebuah kenyataan bahwa saya mempunyai kekayaan. Tetapi dia bilang, I have little joy. Saya tidak terlalu banyak merasakan kebahagiaan selama hidup saya. Sekarang, ya itu pada saat itu ya, sekarang saya terbaring di tempat tidur rumah sakit dan mengingat-ingat, mengenang kembali seluruh kehidupan saya. Saya menyadari bahwa pencapaian kesuksesan saya dan kekayaan saya yang sebelumnya saya banggakan itu menjadi tidak berarti ketika saya menjelang mati. Di ujung hidup saya, hal itu tidak berarti. Apa yang dulu kekayaan, kemasyhuran, yang dulu saya punyai, yang dulu saya banggakan itu, ketika saya menjelang ujung hidup saya, ketika saya mulai menghadapi maut, semuanya itu tidak ada gunanya. All is insignificant, katanya. Dia bilang. Sorry, mana tadi? Jadi hilang. Sorry. Semuanya menjadi tidak berharga. Dalam kegelapan, saya melihat garis hijau atau lampu hijau di samping saya dari alat-alat apa ini? Alat-alat respirasi, alat-alat pernafasan saya
dengan suara tit, 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 suara mekanis dari alat-alat itu, perasaan saya sangat merasakan bagaimana sisa nafas saya itu sudah di ujung, sudah hampir habis. Baru sekarang saya memahami bahwa ketika kamu sudah mengakumulasi cukup uang, kamu sudah merasa cukup, kamu sudah merasakan cukup, maka kamu harus mencari, harus menjalankan, harus mengejar tujuan-tujuan hidupmu yang tidak hanya sekedar kekayaan. Kamu harus mengejar hidup beyond kekayaan. Kamu harus mengejar hidup di atas yang lebih meaningful daripada sekedar kekayaan. Objektif itu, tujuan itu bisa itu adalah sesuatu yang penting. Misalnya kita mengejar cinta kasih atau cerita mengenai cinta, seni, kemudian anak-anak mengenai impian, mengenai cita-cita anak-anak kita, atau cita-cita pada saat kita masih kecil. No, stop pursuing wealth. Berhentilah untuk mengejar kekayaan. Karena itu hanya akan membuat orang menjadi bingung seperti saya, menjadi twisted seperti saya, menjadi orang yang twisted seperti saya sekarang ini. Kira-kira ceritanya seperti itu, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Ini cerita dari seorang Steve Jobs yang sudah sangat terkenal itu. Yang semua orang tahu sampai sekarang masih menjadi idola walaupun dia sudah meninggal. Dan saya pun mengidolakannya. Pada akhirnya dia menyadari bahwa semua kesuksesan, semua uang itu tidak ada artinya. Akhirnya dia menyadari bahwa hidup ini tidak sekedar uang, hidup ini tidak sekedar kekayaan, karena itu menjadi tidak ada gunanya. Ada banyak hal-hal yang jauh lebih berharga daripada sekedar uang dan kekayaan. Cerita tentang cinta itu akan lebih mendalam, lebih bermakna, tak ternilai harganya dibandingkan dengan uang. Cita-cita kita, impian kita waktu kecil itu ternyata jauh lebih berharga ketika kita sampai pada titik tertentu di mana uang itu tidak berharga lagi. Kira-kira seperti itu. Saya akan stop sharing di sini. Teman-teman sekalian, itu adalah cerita yang disampaikan oleh Steve Jobs pada saat itu. Ya. Nah, saya sampaikan teman-teman sekalian, kadang-kadang tadi di awal sudah saya sampaikan teman-teman, kadang-kadang orang itu baru sadar, orang itu baru baru menyadari bahwa tujuan-tujuan hidup yang lebih mulia itu ada dan kita hidup ini mempunyai purpose, mempunyai tujuan-tujuan yang lebih mulia, mempunyai meaning yang lebih mulia daripada sekedar uang, sekedar kekayaan itu, ternyata setelah kita, saya nggak katakan terlambat sih ya, tapi setelah kita tua, setelah kita udah mau mati, kalau orang sekarang bilang udah bau tanah, baru kita sadar bahwa ada something yang lebih bermakna, something yang lebih berharga daripada sekedar. Nah, hari ini kita akan bercerita tentang itu, teman-teman sekalian. Kita akan belajar mengenai the meaning of life, what is actually meaningful in our life. Barangkali di benak teman-teman sekalian, tadinya berbicara mengenai sukses itu adalah uang, sukses itu adalah kemasyhuran, terkenal itu sukses, ternyata bagi Steve Jobs ketika sudah menghadapi sakaratul maut, itu tidak ada artinya.
Ketika kita memulai itu, terus apa yang harus kita lakukan? Bagaimana saya menemukan the meaning of life? Atau sebenarnya meaning of life itu apa? Kalau kita mau menemukan the meaning of life, sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang bisa kita pakai sebagai guidance. Pertanyaan pertama adalah siapa saya? Who am I? Tetapi untuk menjawab pertanyaan who am I itu ternyata tidak mudah. Siapa saya sebenarnya? Maka kemudian kita akan bertanya berikutnya. Sebenarnya saya itu dari mana berasal? Sebenarnya saya itu dari mana? Bukan berbicara mengenai tempat, tetapi asal-usul kita. Kalau orang Jawa bilang, sangkan paraning dumadi, sangkaning dumadi. Dari mana sebenarnya saya itu berasal? Ketika kita urut-urut, oh saya punya bapak, saya punya kakek, saya punya nenek, akhirnya nanti ujung-ujungnya apa? Ternyata saya datang dari Yang Maha Kuasa. Ternyata di balik semua ini ada satu ada satu kekuatan, ada satu subjek beyond us yang namanya Tuhan Yang Maha Kuasa. Ketika kita menyadari itu, maka kita akan mulai berpikir. Pertanyaan berikutnya adalah, kemana kita akan pergi nanti? Ketika kita sudah menghadapi sakaratul maut seperti Steve Jobs tadi, apakah teman-teman, apakah kita sudah mempunyai kepastian bahwa kita mau kemana pergi? Karena kita berasal dari Yang Maha Kuasa, dari Sang Khalik, maka pada akhir di dunia ini kita akan kembali kepada yang Sang Khalik. Asalnya dari Tuhan, kembalinya kepada Tuhan. Kita diberi waktu dalam rentang waktu usia tertentu untuk hidup di dunia. Maka akan timbul pertanyaan, kalau saya datangnya dari Tuhan, dan pada akhirnya saya akan kembali kepada Tuhan, kita dikasih rentang waktu itu buat apa? Kenapa Tuhan memberikan waktu kepada saya di dunia ini sekian lama? Itu adalah pertanyaan yang kita jawab. Akhirnya akan ketemu pada mengapa saya ada di dunia ini? Mengapa saya diciptakan dan dihadirkan di dunia ini saat ini? Di saat krisis sedang terjadi ini. Di saat bagian dari hidup saya itu ada krisis yang namanya pandemi COVID-19 ini. Apa sebenarnya yang Tuhan inginkan saya berada di situ? Nah, dari situlah kemudian orang berbicara, jadi tujuan hidup saya apa? What is the meaning of my life? Apakah kita sekedar numpang lewat saja? Saya rasa tidak. Karena seorang Steve Jobs pun pada akhirnya menyadari bahwa hidup ini ternyata tidak sekedar numpang lewat. Ada something. Apakah kita datang ke sini kebetulan dan sesudah itu pergi? Atau kalau kata Khairil Anwar, sekali berarti dan sudah itu mati? Ternyata itu bukan suatu kebetulan. Tuhan menciptakan kita di dunia ini dengan purpose. Nah, tentu kita harus mencari purpose itu. Kita harus menemukan purpose itu supaya life kita menjadi meaningful. Supaya hidup kita penuh dengan joy, penuh dengan fulfillment. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika Tuhan itu menciptakan kita, tadi Pak Danang udah memulai, Mbak Jessica juga udah memulai, segala sesuatu yang ada di dunia ini saja yang diciptakan oleh manusia itu selalu ada purpose-nya. Komputer ada purpose-nya, dibuat untuk apa ada tujuannya. Handphone dibuat ada purpose-nya, ada tujuannya. Mobil dibuat ada purpose-nya, ada tujuannya. Nah, manusia sekarang purpose-nya apa? Tujuannya apa? Nah, dalam menciptakan sesuatu, teman-teman sekalian, biasanya ada 3 hal di sana yang terkait atau yang akhirnya menentukan meaning daripada atau kontribusi daripada sebuah benda.
apa yang disebut purpose tadi, apa yang disebut desain, apa yang disebut potensi. Mobil itu ada banyak jenisnya. Ada mobil balap, ada mobil penumpang, ada mobil barang. Ya kan? Ada Ferrari, mobil balap, ada Kijang, atau ada Innova, ada Avanza untuk mengangkut orang, ada mobil box untuk mengangkut barang. Kenapa berbeda-beda? Karena purpose-nya berbeda. Yang satu purpose-nya untuk balapan, yang satu purpose-nya untuk ngangkut orang, yang satu purpose-nya untuk ngangkut barang. Nah, karena purpose-nya berbeda, maka desainnya juga berbeda. Dan itu tidak bisa ditukar. Purpose-nya untuk balapan, maka desainnya adalah mobilnya mobil balap. Bentuknya pendek, ringan, ramping, aerodinamis banget. Kalau untuk kecepatan tinggi, dia tidak akan terbanting, dia tetap aman. Itu desain. Desain mengikuti purpose. Purpose-nya untuk balapan, desainnya mobil balap. Kalau itu mobil untuk mengangkut orang, maka desainnya ya untuk mengangkut orang. Bisa 7-seater, bisa 4-seater, ada joknya, ada macam-macam, lampu dan sebagainya. Yang notabene desainnya berbeda antara mobil balap dengan mobil penumpang. Demikian juga kalau kita berbicara dengan mobil untuk barang. Nggak bisa ditukar. Desainnya, purpose-nya untuk balapan, desainnya mobil penumpang. Ya nggak akan bisa lari. Ya toh? Purpose-nya untuk mobil penumpang, tapi desainnya untuk mobil kayak mobil pengangkut barang. Ya nggak nyaman kita duduknya. Kira-kira seperti itu. Jadi barang pun itu selalu ada purpose, ada desain. Yang ketiga apa? Setelah desain, ada potensi di sana. Potensinya beda-beda. Kalau untuk balapan itu mungkin mencapai 500, 1600, 1800 tenaga kuda karena dia butuh tenaga yang banyak, mesinnya cc-nya tinggi karena untuk balapan supaya menghasilkan kecepatan yang tinggi. Ya. Kalau mobilnya mobil untuk balapan, potensinya dikasih potensi kayak mobil untuk pengangkut manusia, ya dia nggak akan lari. Sebaliknya mobil untuk pengangkut penumpang dikasih potensi, dikasih mesin yang punya powerful seperti mobil balap, ya akan kacau balau. Mungkin kecelakaan, mencelakakan diri sendiri, mencelakakan orang lain, dan sebagainya. Jadi setiap barang itu dibuat dengan purpose tertentu, didesain sedemikian rupa untuk bisa mencapai purpose tersebut, dan juga diberi potensi untuk mencapai purpose tersebut. Jadi ada purpose, ada desain, dan ada potensi. Biasanya kita bilangnya 2P, atau nanti 3P menjadi passion. Nah, teman-teman sekalian, manusia juga seperti itu. Kita juga diciptakan sama. Tadi kita bilang dari mana kita berasal, kemana kita pergi, mengapa kita ada di dunia ini. Kita ada di dunia ini karena ada 3 hal tadi. Kita juga diberikan purpose ketika Tuhan yang Maha Kuasa Sangkala itu menciptakan kita, ada purpose yang dititipkan kepada kita. Dan karena Tuhan memberikan purpose kepada kita seperti itu, kepada saya seperti itu, maka saya didesain sedemikian rupa supaya bisa menunjang purpose tersebut, dan saya diberi potensi supaya saya bisa menjalankan purpose tadi. Ya kan? Kalau kata saya pernah dengar cerita, kenapa sih orang Batak itu kalau menyanyi bagus? Ada yang orang Batak di sini? Ada nggak peserta kita orang Batak hari ini? Kemarin-kemarin sih ada orang Batak, saya nggak tahu hari ini. Ada nggak? Saya lihat coba. Ada Pak, Ibu Juli Simbolon. Katanya orang Batak itu kenapa dia jago nyanyi? Ada sebuah penelitian, saya nggak tahu benar apa nggak. Saya hanya mendengar cerita dari
cerita dari seorang teman yang ketepatan orang Batak. Lu tahu nggak, Wo, kenapa orang Batak itu jago nyanyi? Ya, saya nggak tahu kenapa. Ya. Orang Jawa itu kok, kalau orang Batak itu kalau nyanyi kok hebat-hebat gitu. Karena bentuk rahangnya itu didesain sedemikian rupa sehingga suara yang keluar itu bagus. Katanya seperti itu, saya nggak tahu. Mungkin nanti Pak Danang bisa mencari atau membuktikan, atau Mbak Jessica mungkin suatu saat melakukan penelitian, saya nggak tahu. Tapi katanya seperti itu. Artinya apa? Itu saya hanya mau sampaikan untuk menggambarkan bahwa memang untuk mencapai purpose suara yang nyaring itu ternyata rahangnya didesain sedemikian rupa, dan itu dimiliki oleh sebagian besar orang Batak, hampir semua orang Batak. Makanya semua orang Batak suaranya bagus kalau nyanyi. Hampir semua lah, nggak semua. Bagus. Nah, itulah teman-teman, kita berbicara mengenai purpose, mengenai potensial, dan mengenai desain. Ketika kita menyadari itu, menyadari bahwa kita mempunyai purpose, didesain seperti itu, dan mempunyai diberikan potensi, atau istilah kita biasanya bilangnya pakai talenta, kemampuan, bakat, gifted. Kemarin kan kita berbicara mengenai gifted. Jadi Tuhan itu menempatkan kita karena kita ingin melakukan sesuatu. Kita ingin Tuhan ingin kita itu menunaikan purpose tadi, menjalankan fungsi atau purpose tadi, tujuan hidup tadi, sehingga kalau kita tidak menjalankannya, kalau kita tidak melakukannya, maka dunia akan kehilangan sesuatu. Kalau Dewa nggak menjalankan purpose yang dititipkan oleh Tuhan, padahal sudah dibuat sedemikian rupa, didesain sedemikian rupa, dan diberikan potensi yang luar biasa itu, kalau itu tidak kita tunaikan, maka dunia akan kehilangan sesuatu. Sekarang pertanyaannya, apakah teman-teman sekalian sudah bisa menemukan purpose itu? Bagaimana saya akan menunaikan purpose itu? Bagaimana saya akan menjalankan tugas itu kalau kita saja tidak berhasil menemukan purpose itu? Makanya the meaning of life itu sebenarnya diawali dengan finding our purpose, menemukan purpose hidup kita. Nah, hari ini kayaknya agak-agak ini ya, agak-agak dalam ya. Kemarin-kemarin kita berbicara lebih ini, sekarang kita berbicara sedikit berbeda ya. Kita berbicara purpose, desain, dan potensial. Kalau kita sudah menemukan purpose dan potensi kita, dan kita melakukan biasanya, teman-teman sekalian, biasanya kita akan mendapatkan P yang ketiga, yaitu apa? Passion. Passion itu apa? Gairah. Passion itu apa? Semangat untuk menjalankannya. Karena apa? Saya sudah menemukan purpose dan potensi saya. Jadi temukanlah 3P kalau istilahnya Pak Danang. Selalu ada bilang bicara 3P itu apa? Purpose, potensi, maka akan menghasilkan passion. Purpose, potensi, passion. Purpose, potensi, passion. Di antaranya sebenarnya tadi ada saya sebutkan sedikit di sana, ada desain. Kita desain seperti itu. Bahkan orang yang cacat pun, didesain cacat pun, ternyata mereka punya purpose. Dan kecacatannya itu dipakai untuk menjalankan purpose itu. Saya kasih contoh begini. Pada suatu ketika, di sebuah perguruan kungfu, saya pakai contoh kungfu lagi hari ini, di sebuah perguruan kungfu, kedatangan seorang musuh, sekelompok lah, serombongan musuh yang menantang perguruan kungfu itu. Dia menantang, memanas-manasi, mana ini orang-orang perguruan kungfu, ada yang berani nggak? Ayo kalau berani keluar berduel dengan saya, bertarung, bertanding dengan saya, kata musuh yang datang itu. Tentu para murid di situ panas. Ya, tentu pada murid di situ panas, mulai dari murid yang sudah cukup tinggi tapi belum paling tinggi, dia datang menghadapi, berantem, kalah. Ternyata ilmunya masih kalah. Kemudian karena murid yang junior kalah, yang seniornya maju. Wah, dia kalah, saya harus maju, panas dia, malu dia, panas. Berantem, bertarung lagi, kalah lagi. Murid yang lebih senior datang lagi, berantem lagi,
kalah lagi. Akhirnya semua murid itu pada ketakutan. Tetapi di sisi lain, dia tahu bahwa gurunya itu orangnya sudah tua, sudah sepuh. Mampu nggak dia berpikir gurunya itu menghadapi lawannya yang masih muda, sedangkan kita-kita yang masih muda kalah, kira-kira begitu. Akhirnya mereka saling berpandangan dan menengok kepada guru, mengharapkan gurunya itu turun. Kemudian gurunya itu memanggil satu orang muridnya, yang kebetulan tangan kanannya cacat. Jadi tangan kanannya cacat dari kecil, nggak punya tangan kanan, hanya punya tangan kiri. Dia panggil, hei kamu, maju. Orang yang cacat tadi. Hei kamu, Danang, maju. Orang yang cacat tadi. Tentu semua murid-murid yang lain yang tadi sudah kalah itu terperangah. Wah, kok guru malah menyuruh orang ini? Orang yang cacat ini, kita yang sempurna, yang ilmunya lebih tinggi aja kalah. Akhirnya si murid tadi masuk ke dalam pertempuran, pertarungan, mereka bertarung. Akhirnya si murid itu bisa memenangkan pertarungan itu. Dan lawannya itu karena pemimpinnya kalah, akhirnya mereka kabur semuanya, termasuk pemimpinnya juga kabur. Murid-muridnya penasaran, guru, kok bisa kita aja nggak mampu, yang normal aja, yang normal tanda kutip, kita kadang-kadang ngomong normal, orang lain tidak normal, padahal kita sama-sama normal ya Mbak Jessica ya. Tapi kita kadang-kadang ngomong kita yang normal aja kalah, kok dia ini. Kemudian sang guru bilang, saya tahu kamu bersemangat dan kamu lebih tinggi ilmunya. Tetapi sebenarnya musuh kita tadi itu mempunyai jurus yang hanya bisa dikalahkan oleh orang yang tidak punya tangan kanan. Karena apa? Jurusnya itu akan sangat ampuh, jurusnya itu akan sangat mudah untuk mengalahkan musuh kalau musuhnya itu punya tangan kanan. Nah, ketika yang maju itu tidak punya tangan kanan, maka ilmunya atau jurusnya itu tidak berfungsi, tidak bisa berguna, akhirnya bisa dikalahkan. Nah, itulah desain. Itulah potensi. Walaupun kadang-kadang kita merasa kok saya tidak punya apa-apa ya, saya juga nggak punya bakat ini, nggak punya bakat itu. No! Kalaupun kita seorang yang mungkin, mohon maaf, kurang sempurna tadi, ada cacat dan sebagainya, saya merasa tidak berguna dan Tuhan menciptakan saya mungkin tanpa arti apa-apa. No! Sedangkan seorang guru di kuil kungfu aja, dia bisa melihat potensi orang yang tangannya lahir dengan tangan kanan cacat. Ternyata guru itu bisa membaca potensi, membaca bahwa mereka punya purpose dan punya potensi. Apalagi Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Murah, Tuhan yang Maha Melihat. Pasti dia akan memberikan potensi yang kita punya. Permasalahannya kadang-kadang kita tidak dapat menemukan potensi itu. Dan karena kita tidak dapat menemukan potensi itu, maka kita tidak pernah memenuhi atau menunaikan, kita tidak fully filled, hidup kita menjadi tidak meaningful, hidup kita menjadi tidak fully occupied, tidak fully deliver. Kita tidak mendeliver apa yang sebenarnya kita tidak deliver hanya karena kita tidak punya potensi. Kita masih punya waktu, teman-teman sekalian, tidak seperti Steve Jobs tadi, teringat, tercerahkan di ujung tanduk. Kita rata-rata masih muda, jadi kita masih bisa. Ataupun kalau kita merasa sudah tua dan sudah menemukan, ingat kita juga punya anak-anak di sana. Anak-anak kita sudah menemukan apa belum? Bagaimana cara kita membimbing mereka supaya menemukan the meaning of life tadi. Karena kalau kita sudah berbicara itu, baru kita akan berbicara what is success, what is fulfillment, what is the meaning of life kalau kita sudah menemukan itu. Saya nggak tahu apakah Pak Danang sudah menyampaikan bagaimana cara-cara kita menemukannya, bagaimana kita menolong anak-anak kita untuk menemukan the meaning of life apapun keberadaan mereka. Gitu. Ada banyak cara, teman-teman sekalian.
Cara yang pertama adalah ini yang sering sekali disampaikan oleh master teacher kami, master teachernya Dewo dan Pak Danang, adalah baca buku manualnya. Kalau saya membeli komputer atau membeli handphone model baru, maka saya akan membuka, kemudian saya akan melihat manualnya. Bagaimana sih ini caranya kita harus menghidupkan, tujuannya untuk apa sih, fiturnya apa saja sih, ini bisa dipakai untuk apa saja sih, untuk SMS-an, untuk WA-an, untuk bikin video, untuk apa namanya, untuk mengedit video dan sebagainya. Itu adalah dibuat tujuan, fungsi-fungsi dan tujuan dari alat yang kita beli tadi. Kita juga tahu bagaimana cara meliharanya, cara ngecasnya, baterainya harus berapa, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi ketika kita membeli barang, kita akan membaca manualnya, supaya kita tahu. Demikian juga manusia. Kalau manusia itu pengen tahu apa meaning dari hidup saya, kenapa saya ada dunia, apa yang harus saya lakukan, maka saya akan membaca manual buku masing-masing. Kitab suci masing-masing. Kalau saya akan baca kitab suci, ada yang baca Al-Quran, ada yang baca Weda, dan seterusnya. Karena dari sanalah kita akan menemukan sebenarnya tujuannya apa sih. Secara umum, tujuannya adalah, tadi Pak Danang sampaikan, sebaik-baik manusia adalah yang berguna bagi orang lain. Jadi kita hidup, tidak menjalani hidup untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain. Meaningful, not only for me, but also for other people, and also untuk memuliakan Sang Pencipta. Akhirnya di situ caranya bagaimana? Semua orang tujuan hidupnya sama, tapi caranya bagaimana? Kan caranya beda-beda. Karena apa? Potensi dan desainnya berbeda-beda. Nah, menemukannya satu tadi dari membaca manual book. Yang kedua, kalau kita kenal dengan orang yang membuat, si pembuatnya, kalau kita kenal dengan Steve Jobs, maka kita bisa telepon dia dan bertanya, Steve Jobs ini gunanya untuk apa sih? Kok ada klip-klipnya itu bagaimana sih? Ini ada gambar di layar, ada gambar seperti itu untuk apa sih? Kita bisa bertanya kepada penciptanya. Manusia dengan Tuhan juga sama. Kita juga bisa menanyakan kepada Sang Penciptanya. Yang kedua. Yang ketiga, kalau saya tidak bisa langsung, tidak mendapat jawaban atas pertanyaan saya secara langsung, apa? Mungkin orang-orang yang dekat dengan Sang Pencipta itu, yang lebih dekat dengan Sang Pencipta itu bisa membantu kita. Jadi dari bukunya, kita ngomong langsung, atau orang-orang di sekitarnya. Minimal kalau kita berbicara mengenai iPhone misalnya, atau MacBook misalnya, kalau kita telepon kepada orang yang bekerja, bukan orang yang membuat, bukan orang yang menciptakan, ya, orang yang bekerja di Apple, mungkin dia bisa menjelaskan. Nah, disitulah peran para rohaniawan, para pencerah, pemberi pencerahan, itu bisa membantu kita untuk menemukan itu. Saya akan coba sampai 3 dulu itu, karena tadi saya sampaikan bahwa pada akhirnya kita akan memuliakan Yang Maha Kuasa dan akan berguna bagi orang lain. Jadi temukanlah apa yang menjadi meaning daripada hidupmu, supaya kamu bisa fulfill, dan kamu menjadi meaningful, menjadi fulfill, dan akhirnya kamu mencapai apa yang dinamakan sukses yang sejati. Kalau begitu, kalau kita sudah punya meaning seperti itu, tadi Steve Jobs katanya kita pikir kita mencari harta, ternyata bukan harta yang paling penting. Berarti sebenarnya fulfillment itu seperti apa dong? Berarti kesuksesan itu seperti apa dong? Ada orang yang bicara fulfillment atau sukses itu adalah a journey, it is a journey. Di beberapa waktu yang lalu, di sesi yang lain saya menceritakan, pada suatu hari ada 2 orang yang melakukan perjalanan. Tujuannya lah pergi sebuah danau yang indah, misalnya gitu. Pergi sebuah danau yang indah. Yang satu itu
orangnya serius sepanjang perjalanan, dia karena bayangan dia hanya satu danau itu, pikiran dia hanya satu danau itu, akhirnya dia sepanjang perjalanan dia tidak menikmati perjalanan itu. Apa yang dia lakukan? Setiap saat dia tiba-tiba, setiap saat dia ngeliat jam, oh 4 jam ini baru 2 jam, masih lama ya. Dia melihat Google Map, aduh masih jauh ya. Dan akhirnya dia diam menunggu dan seterusnya. Yang satu lagi lain ceritanya. Yes, memang perjalanan kita 4 jam. Tetapi sepanjang perjalanan 4 jam itu dia menikmati banyak hal. Ketika dia menengok ke jendela bus, dia melihat ada pasar, di pasar banyak orang, dia tertarik. Tidak lama kemudian dia melewati sebuah jembatan, ada sungai, ternyata sungai di bawahnya ada arus yang kelihatan indah, di sebelah kanan ada orang sedang mandi misalnya. Mereka menikmati. Bahkan pada suatu ketika, pada suatu saat atau di tempat mobil itu banyak kempes pun, dia bisa menikmati. Orang yang satu tadi yang tidak menikmati perjalanan, akhirnya dia hanya terdiam, aduh kenapa kempes, menyalahkan diri, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang, kenapa harus terjadi ini, kenapa harus itu. Padahal orang yang ini menikmati aja. Kempes ya, butuh berapa lama, setengah jam dia jalan dulu ke sana kemari, di sebelah ketemu tukang tukang kelapa, dia beli kelapa, dia minum, ke sono ketemu ngobrol-ngobrol sama yang jualan, ternyata yang jualan punya pisang di rumahnya, mereka pergi ke rumahnya, ambil pisang, dia bayar, dia bawa ke mobil, ini ayo kita rame-rame makan pisang. That is actually bagaimana kita menjalani journey itu. Ya tujuan kita akan tercapai di sana tadi, di danau yang indah tadi, tapi sepanjang perjalanan jangan lupa untuk menikmati. Kita kadang-kadang menunda untuk menikmati apa yang terjadi dalam hidup kita, sehingga hidup kita menjadi membosankan, dan kadang-kadang kita kehilangan passion, kehilangan endurance, kehilangan kekuatan, kehilangan perseverance, yang membuat kita tidak berhasil dan akhirnya tidak menikmati kehidupan ini. Di akhir nanti, di ujung nanti baru seperti si Job tadi, menyesal, kenapa ya waktu hidup kemarin saya banyak duit, kenapa saya nggak berbagi cinta, nggak berbagi kasih ya. Kenapa waktu saya masih hidup kemarin saya terlalu sering mengabaikan anak-anak saya ya. Kenapa pada waktu saya masih hidup tadi kemarin kita tidak berbicara untuk ngomong seni, untuk menikmati seni, keindahan, dan seterusnya ya. Di ujung kita menyesal karena kita tidak menikmati. Jadi kunci supaya kita bisa menjadi meaningful, menjadi fully filled adalah kita menemukan purpose, potensi, desain. Desain itu menjadi passion dan kita laksanakan dengan passion. Dan ingat, kesuksesan itu adalah sebuah journey, sebuah perjalanan. Nikmatilah perjalanan itu. Embrace setiap kesempatan, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang gampang, kadang-kadang susah. Kita nikmati setiap perjalanan dan setiap milestone, setiap tingkatan kita rayakan. Setiap keberhasilan sekecil apapun kita rayakan, pada akhirnya kita akan fully filled dan kita akan merasa puas dengan hidup kita bermakna bagi orang lain, dan hidup kita akan menjadi fully filled. Saya akan stop di situ, nanti kalau ada pertanyaan saya bisa tambahkan, kalau enggak nanti saya akan sampaikan mengenai, tadi kan baru 3, bagaimana menemukan the meaning of life, tadi menemukan purpose, potensi, dan desain atau passion, tadi kan 1 manual book, 2 tanya kepada yang menciptakan, lalu sang pencipta, yang ketiga nanya orang-orang yang dekat dengan sang pencipta. Ada beberapa yang lain nanti saya tambahkan kalau ada, tapi sebelum itu kalau ada pertanyaan, boleh Mbak Jessica. Monggo. Ya, ini belum ada pertanyaan, Pak. Mungkin Pak Danang mau menambahkan terlebih dahulu atau mau lanjut aja dari Pak Dewo? Oh, enggak, ini saya sudah sampai di Rumah Sakit Durensawit, menunggu Shannon, nanti sebentar lagi kita akan bagi-bagi. Ini ada kebetulan di lapangan ada tempat-tempat ini ya, mikrolet ya. Para driver ini juga ojol. Nah, kita akan berbagi 100 paket bersama Shannon di Durensawit. Nah, ini memang kalau passionnya itu berbagi itu, meskipun kita jauh-jauh ke sini, itu rasanya bahagia. Begitu aja tambahnya sebentar dari lapangan langsung. Silakan.
terima kasih Pak Danang. Pak Dewa mungkin boleh melanjutkan sebentar, silahkan Pak. Baik. Atau mungkin di antara teman-teman ada yang mau sharing bagaimana, apakah pernah merasakan atau menemukan bagaimana menemukan purpose, menemukan potensi, menemukan desain, menemukan passion. Kalau ada, mungkin ada yang mau sharing juga boleh. Pengalaman saya Pak waktu ini, atau Jessica mau ngomong, gimana pengalaman? Jessica udah menemukan belum? Ini ada pertanyaan Pak dari Pak Nopan. Apakah setiap manusia itu mempunyai tujuan masing-masing ya Pak? Ya, saya termasuk orang yang percaya bahwa manusia itu diciptakan dengan tujuan khusus. Setiap orang diciptakan unik. Konon sebuah berbagai riset menyatakan bahwa manusia itu tidak ada yang sama persis. Manusia itu tidak ada yang sebangun atau ya identik, tidak ada yang identik katanya. Bahkan seorang kembar siam atau kembar yang persis sekalipun, ternyata dalam banyak hal mereka tidak identik sama sekali. Wajah mungkin mirip, perawakan mungkin mirip karena mereka kembar, tetapi pada kenyataannya ternyata mereka berbeda. Yang satu passionnya ke A, yang satu passionnya ke B, yang satu cara belajarnya begini, yang satu cara kerjanya begitu, dan seterusnya. Dan dari sana saya menyadari bahwa ternyata memang manusia itu diciptakan unik. Everybody is unique. Dan dengan segala keunikannya itu, mereka masing-masing punya tujuan. Dan tujuannya dari masing-masing itu beda-beda. Tujuan masing-masing itu ada. Saya bilang saya tidak katakan sama persis. Ada kan kadang-kadang kita bertanya mungkin. Tapi kan orang banyak yang mirip-mirip Pak, kerjanya sama, ya kan? Bekerja di organisasi yang sama, melakukan aktivitas yang sama, ya kan? Dan seterusnya. Tapi tetap saja mereka mempunyai keunikan masing-masing dan mempunyai sesuatu yang harus dijalankan masing-masing berguna, walaupun kelihatannya sama, tetapi tetap aja manusia ada perbedaan masing-masing. Menurut saya seperti itu. Bahwa cara mereka mencapai tujuan itu mirip-mirip, mungkin. Bahkan orang yang melakukan pekerjaan yang sama pun kalau ditanya kadang-kadang tujuannya berbeda. Kadang-kadang mereka mengungkapkan, oh tujuan saya seperti ini. Mereka mengungkapkan cita-cita saya seperti ini. Mereka mengungkapkan saya baru merasa puas dan selesai tugas dan tanggung jawab saya kalau begini. Yang lain ngomongnya, saya baru selesai kalau tugas dan tanggung jawab saya begitu. Kalau kita bilang, mungkin kalau teman-teman sekalian pasti sudah pernah mendengar ada banyak sekali tukang yang sedang membangun rumah, kemudian ditanya, ngapain kamu? Apa yang kamu lakukan? Oh, saya sedang mencari sesuap nasi. Mengapa kamu memilih? Oh, saya menyusun bata. Mengapa kamu memilih? Oh, saya mau membuat rumah. Mengapa kamu melakukan itu? Oh, tahu nggak kamu di sini saya sedang membangun sebuah istana yang indah yang nanti akan ditempatin oleh seorang pangeran bersama putri bersama prinsesnya. Prinses itu apa ya? Queen-nya. Dan mereka akan menjadi orang yang bahagia. Dan mereka akan bisa hidup dengan baik dan seterusnya dan seterusnya. Orang yang mengerjakan pekerjaan yang sama pun ternyata mereka punya purpose yang berbeda-beda. Itu baru contoh sederhana. Apalagi yang dilakukan oleh Tuhan. Jadi saya mengatakan bahwa saya yakin bahwa masing-masing punya purpose yang berbeda-beda, mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Dan kalau kita tidak tunaikan itu, kita tidak lakukan itu, maka dunia sebenarnya kehilangan sesuatu. Maka dunia menjadi tidak sempurna. Maka dunia menjadi tidak lengkap karena kita tidak menjalankan purpose yang Tuhan berikan kepada kita. Itu, Mbak Jessica. Ya, terima kasih Pak Dewa. Ini ada tambahan pertanyaan dari Pak Nopen. Apakah ada manusia yang diciptakan menjalani kehidupan begitu saja, Pak? Maksudnya ya Tuhan tidak menciptakan tujuan. Kembali lagi teman-teman sekalian, ini Ibu apa Bapak ya, Noven. Kalau orang
saja menciptakan sesuatu, melakukan sesuatu, membuat sesuatu itu mempunyai tujuan, apalagi Tuhan. Terus pertanyaannya mungkin adalah kenapa Pak ada orang yang begitu-begitu aja? Ada orang yang hidupnya bersemangat, ada orang yang begitu-begitu aja, seolah-olah mereka itu tanpa arah tujuan dan mereka tidak punya tujuan. Sebenarnya yang terjadi adalah bukan tidak punya tujuan, tetapi mereka tidak menemukan tujuan itu, mereka tidak menggumuli tujuan itu, dan mereka tidak mau, yang banyak ini, tidak mau menemukan tujuan itu. Loh kok harus ada kemauan, Pak? Betul, karena apa? Karena manusia itu diciptakan itu dengan kehendak bebas, dengan free will. Jadi manusia itu diciptakan bukan seperti robot, pokoknya robot diciptakan, dah kamu seperti ini, jalanmu akan begini, nggak akan lari ke kiri dan ke kanan. Kita bukan diciptakan seperti robot. Tetapi Tuhan memilih kita, menciptakan kita dengan diberikan otoritas, dengan diberikan kehendak bebas, kita bisa memilih untuk tidak menjalankan apa yang menjadi tujuan Tuhan. Kita diberi kebebasan untuk tidak mencoba menemukannya. Dan kalaupun kita tidak melakukannya, Tuhan tidak serta-merta akan menghukum kita. Saat itu juga daripada kamu nggak melakukan, tak matiin. Nggak seperti itu, karena memang dari awal Tuhan menciptakan kita dengan free will, dengan kehendak bebas. Dan kalau kita bergerak ke belakang, manusia dulu diciptakan pada awalnya, pada mulanya diciptakan sempurna. Kemudian karena kehendak bebas itu, karena bisa memilih, karena dia bisa menentukan, akhirnya dia jatuh ke dalam dosa. Dan ketika jatuh ke dalam dosa, itulah semuanya menjadi rusak sampai sekarang. Nah, dengan pemahaman seperti itu, bukan berarti orang-orang itu tidak punya tujuan, bukan berarti Tuhan itu tidak menetapkan tujuan kita, tetapi kita diberi kehendak bebas. Boleh menjalankan, boleh tidak. Apakah nanti kalau menjalankan bagaimana, kalau tidak bagaimana, ada konsekuensinya, itu adalah rahasia ilahi. Kalau saya ngomong ke sana, nanti tiap orang punya pemikiran yang berbeda-beda. Maka saya tidak akan ke sana, tapi kita memang punya tujuan, tetapi juga diberi kehendak bebas untuk melakukan atau tidak. Itu, Pak. Terima kasih Pak Dewo. Mungkin Pak Danang ingin menambahkan terlebih dahulu, Pak. Oh, saya nyapa-nyapa teman-teman aja. Terima kasih yang selalu setia ini. Ada Pak Agus ya, kita nanti main juga ya Pak Agus. Lalu ada Mam Yuli Simbolon, Mam Fani Siole, terima kasih. Ibu Kus India, terima kasih. Lalu ada Mas Weli, ada Nopen di sini. Fitra, Endah, lalu Ardian Rio, ya luar biasa teman-teman setia. Baik, ini salah satu passion saya, yaitu berbagi ya Mas Agus dengan orang-orang yang susah. Ini saya ada di Pangkalan Metro Mikrolet. Sebentar lagi nunggu 100 nasi box datang, kita akan berbagi dengan mereka yang lebih susah dari kita. Itu saja ini. Passionnya itu kan melayani Tuhan, lewat melayani sesama, mencintai Tuhan, lewat mencintai sesama dengan aksi yang nyata. Ya, itu bersama Shannon ya, kalau nggak salah penyanyi Indonesia Raya, salah satu artis itu. Oke, lanjut, Jessica. Siap, terima kasih Pak Danan dan juga Pak Dewo. Ini ada satu pertanyaan lagi. Mungkin ini akan menjadi satu pertanyaan terakhir untuk kita. Kita akan lanjut lagi minggu depan ya Pak ya. Nah, ini ada dari Ibu Fani. Untuk anak-anak remaja, bagaimana caranya agar mereka dapat menemukan passion dan talent-nya dengan mudah? Karena banyak di antara anak-anak kita bahkan tidak tahu mau ambil jurusan apa untuk pendidikannya, karena tidak tahu kekuatannya mereka itu di mana. Ya. Silakan. Baik, terima kasih Bu Fani. Terima kasih atas pertanyaan itu. Dan ini memang pertanyaan yang sangat penting, bagaimana kita menemukan khususnya anak-anak kita. Ibu Fani, asumsinya Ibu ya, ini anggaplah Ibu Fani ya, Fani Sihole. Bisa Bapak juga sih sebenarnya. Ya anyway. Ibu Fani ini direktur dari TBE di Pasar Minggu. Dia kepala sekolah. Oh, baik Ibu. Mudah-mudahan nanti bisa ditularkan kepada murid-muridnya.
Yang jelas Ibu Fani, langkah pertamanya adalah yang 3 hal tadi, Ibu. Kenalkan anak-anak kita dengan Sang Pencipta, biarkan mereka rajin untuk membaca manual book mereka, biarkan mereka punya hubungan yang akrab, hubungan yang indah, hubungan yang erat dengan atau punya apa namanya ya istilahnya, saya jadi lupa. Yang anggaplah punya hubungan yang indah dengan Sang Penciptanya, sering-sering mereka diajak berkomunikasi. Cara yang lain seperti apa? Ada cara pengamatan dan ada cara tes. Sekarang sebenarnya banyak tes ya ibu-ibu ya, tapi yang tes itu saya tidak akan terlalu bahas. Walaupun saya tahu ada beberapa tes yang katanya secara ini scientifically proven, tapi saya tidak akan lari ke sana. Saya lebih banyak ke pengamatan. Apa sih yang kita amati, ibu-ibu sekalian? Kita bisa membantu mereka untuk mengamati dan bisa berdiskusi dengan mereka untuk mengeksplor apa yang mereka rasakan. Itu apa yang pertama. Dari kecil sebenarnya kita sudah bisa mengamati apa sih yang membuat mereka joyful, apa sih yang membuat mereka senang. Ada anak-anak yang misalnya, ada anak-anak yang kalau disuruh belajar apa misalnya belajar matematika itu susahnya setengah mati, tapi kalau suruh main gitar misalnya, mungkin dia punya bakat di art. Gitu. Atau mungkin kalau diminta ngomong di depan umum itu atau disuruh tampil itu dia nggak disuruh pun akan maju ke depan tampil ngerebut mic misalnya, ngerebut mic misalnya, gitu. Dan dia merasa enjoy di sana. Tetapi ada juga anak-anak yang kalau disuruh maju, aduh susahnya setengah mati. Jangan-jangan dari situ kita bisa menemukan sebenarnya apa sih yang membuat mereka joyful, apa sih yang membuat mereka senang, apa sih yang membuat mereka ingin melakukan tanpa disuruh. Itu Bapak Ibu sekalian, Ibu Fani, Bapak Ibu sekalian, teman-teman bisa tuliskan setiap saat kalau anak-anak Anda atau anak Anda menjadi inventory, istilahnya itu menjadi inventory dari kemungkinan-kemungkinan itu. Dia melihat ini, dia melihat itu, dia melihat kita melihat ini, melihat itu, akhirnya itu menjadi inventory kemungkinan-kemungkinan berdasarkan pengamatan kita. Apakah semuanya pasti? Belum tentu. Apakah itu semua akan terjadi begitu? Ya nanti mungkin ada yang ternyata akhirnya mengerucut passionnya yang mana, tapi minimal ketika kita melakukan pengamatan, kita ngobrol, nah kamu seneng nggak sih? Kok kamu seneng banget sih kalau ini memangnya kamu apa? Mau pengen jadi apa? Pelan-pelan kita itu bukan berarti kita afirmasi, tetapi kita kita daftar supaya menjadi inventory. Kemudian apa? Biasanya ada afirmasi-afirmasi Bapak Ibu sekalian sepanjang perjalanan hidup anak-anak kita atau sepanjang perjalanan hidup kita. Coba kita kalau flashback ke belakang, biasanya ada afirmasi, kamu hebat ya melakukan itu. Kamu rajin banget ya melakukan itu. Kamu kayaknya cocok ya jadi MC. Kamu kayaknya cocok ya jadi pemain drama. Kayaknya kamu cocok ya jadi ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Dari situ itu akan ada muncul afirmasi baik dari kita maupun dari orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang terlibat berinteraksi dengan kita. Nah, afirmasi-afirmasi itu kembali lagi kalau kita cocokkan dengan inventory tadi, mungkin nanti akan menyimpul kepada something. Kan? Mungkin akan menyimpul pada something. Dan memang itu peranan dari orang tua sangat penting, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita mengamati, kita melihat, dan kita mencoba untuk memahami anak-anak kita itu menjadi penting. Satu pesan saya, Bapak Ibu sekalian, satu pesan saya adalah pada saat kita mengamati, pada saat kita melakukan memproses tadi, joy dan afirmasi tadi, mengamati, membuat inventory dan menilainya tadi, usahakan Bapak Ibu sekalian objektif. Ada namanya kesalahan yang dinamakan confirmation bias. Confirmation bias itu apa? Karena saya ingin anak saya menjadi seorang dokter misalnya, maka yang saya amati itu seolah-olah hanya yang muncul yang mendukung keinginan saya atau mendukung bayangan saya. Dia pengen jadi, dia telaten loh, dia tekun loh, dia ini kayaknya cocok jadi dokter. Tetapi ada hal-hal lain yang kita abaikan. Itu namanya confirmation bias. Jadi yang pengen kita lihat
yang kita ingin dapatkan, yang kita ingin dengar itu hanya yang mengafirmasi, mengkonfirmasi apa yang saya inginkan, apa yang ada di kepala saya, padahal belum tentu itu adalah afirmasi dan keinginan anak-anak. Itu yang sering terjadi. Kesalahan di sana yang sering terjadi. Saya nggak bilang kesalahan, tapi itu bisa membuat akhirnya tidak ketemu, dan anak itu seperti yang tadi disampaikan, tidak tahu jurusan dan sebagainya. Kadang-kadang karena kita tidak mengarahkan atau kita terlalu mengarahkan, akhirnya yang muncul adalah apa yang saya inginkan, bukan objektif seobjektif mungkin anak itu seperti apa. Bahkan di banyak kesempatan kadang-kadang kita sudah mendapatkan, melihat anak-anak itu joy-nya di mana, melihat kita afirmasi, mereka sering menjadi juara dan seterusnya, tetapi karena itu bukan yang kita inginkan, akhirnya itu tidak kita tangkap dan itu kita abaikan, bahkan itu kita ignore, kita tidak pertimbangkan. Yang kita pertimbangkan adalah yang sesuai dengan keinginan saya. Kita tidak mau menerima kenyataan anak saya, anak kita ke sana, dan kita berjuang untuk mengarahkan kepada hal yang sebenarnya bukan tujuan dari anak saya, anak itu dilahirkan ke dunia. Jadi beberapa contoh tadi mudah-mudahan bisa membantu. Di samping ada juga ujian-ujian dan sebagainya, bisa afirmasi dari keluarga, dari teman, dari sekolah, kejuaraan, kegiatan-kegiatan yang dia ikuti yang memberikan dia hadiah dan sebagainya, pencapaian-pencapaian itu adalah bayangan dari yang bisa kita pakai untuk mengkonklusikan. Kembali lagi saya tekankan, jangan sampai terjadi confirmation bias, kita hanya menerima apa yang kita inginkan. Karena saya ingin jadi ini, maka yang saya dengar, yang saya lihat adalah itu, yang lainnya enggak. Itu tidak fair buat anak kita, bahkan bisa menghancurkan anak kita. Saya nggak tahu, saya sudah pernah cerita belum, ada seorang teman saya, anak kenalan saya punya kenalan anaknya, karena bapaknya seorang kontraktor, dia ingin anaknya sekolah, meneruskan usahanya, dan disekolahkan di teknik sipil atau arsitektur, saya lupa. Pokoknya yang berkaitan dengan konstruksi atau kontraktor. Anaknya nurut, dia sekolah dengan baik, akhirnya dia lulus. Nah, setelah wisuda, malamnya dia menghadap kepada papa dan mamanya, kepada papa dan ibu. Papa, mama, saya mau ngomong. Ya, gimana anakku, katanya. Pak, saya sudah berhasil menjadi engineer. Ini buktinya, ini ijazahnya. Ini akan saya serahkan kepada papa dan mama. Sekarang izinkan saya untuk menggapai impian saya sendiri. Betapa sedihnya kalau hal itu terjadi, teman-teman sekalian. Gara-gara obsesi kita menutup semuanya itu, dan bias hanya melihat apa yang menurut kita baik, akhirnya anak kita menuruti tapi dengan berat hati. Tidak mungkin, ini kebetulan dia bisa sampai lulus. Yes, tapi begitu lulus, diserahkan ijazahnya, dia bilang, Mama, saya sekarang akan mencari jati diri saya sendiri, saya akan mencari impian saya sendiri, saya sudah menyelesaikan tugas yang papa mama bahkan untuk menjadi seorang insinyur. Goodbye. Wow, sedih teman-teman kalau seperti itu. Gitu Mbak Jessica. Ya, terima kasih Pak Dewo dan juga Pak Danang. Tidak terasa ternyata sekarang sudah jam 3 lewat, udah saatnya kita tutup. Kita akan berjumpa lagi di minggu depan. Mungkin sebelum saya tutup, Pak Danang terlebih dahulu ingin memberikan closing statement, silakan Pak. Di buku saya ini itu kan ada 8 kecerdasan ya, mathematical, logical, linguistik, musical, kinestetik, natural, dan seterusnya. Kalau ada yang belum punya, kirim aja WhatsApp ke tempat saya, alamat lengkap nanti saya kirim. Nah, ada di sini mengenai 8 kecerdasan. Semua anak pada umumnya cerdas dan semua punya keahlian masing-masing, entah di musik, entah di bakat ngomong, ya seperti saya atau Pak Dewo ini. Nah, itu kita harus kembangkan. Semua bisa dan semua bisa sukses. Ya, asal menemukan passion, purpose. Itu. Terima kasih, Jessica, Pak Dewa. Terima kasih Pak Danang, luar biasa semangat ya Pak ya bagi-bagi makanannya. Ya. Silakan Pak Dewo terlebih dahulu. Silakan. Baik, teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku semuanya, temukanlah purpose, temukanlah desain, dan temukan potensimu, dan tunaikan itu di dalam kehidupanmu sehingga berguna bagi dirimu sendiri dan bagi orang lain. Dan seperti pesan Steve Jobs tadi, carilah purpose yang meaningful beyond money, beyond duit, beyond kekayaan.
karena di sana sebenarnya keindahan hidupmu akan terpenuhi. You will be fully filled kalau Anda memikirkan di atas tidak hanya sekedar uang, tidak hanya sekedar kekayaan, tidak hanya sekedar apa, famous itu apa ya, tidak hanya sekedar terkenal, ya terkenal, ternama atau nama, kemasyhuran. Itu jangan-jangan itu hanya semu, yang utama adalah temukan beyond that. Kalau Anda, purpose Anda masih menemukan berkutat dengan uang dan kekayaan, jangan-jangan Anda belum menemukan purpose-mu yang sejati. Terima kasih. Luar biasa sekali ya. Terima kasih Pak Danang dan juga Pak Dewo. Luar biasa hari ini pencerahannya sangat amat mencerahkan kita semua yang ada di sini. Dan sahabat pembelajar, saya akan ingatkan kepada sahabat pembelajar jangan lupa untuk hadir juga di minggu depan. Kita akan lanjutkan tema-tema berikutnya yang tentunya lebih menarik lagi. Dan berani ini nanti keluar dari untuk zona nyaman minggu depan. Berani keluar dari zona nyaman. Ya. BKDZN. Luar biasa, Pak. Kita akan tunggu tema tersebut. Dan untuk hari ini, nanti kita akan langsung masukkan juga ke dalam YouTube-nya Indonesia Belajar. Jadi sahabat pembelajar yang ingin share ke teman-teman sahabat pembelajar itu bisa melakukan subscribe juga di YouTube kita, di Indonesia Belajar. Terima kasih sekali lagi sahabat pembelajar dan juga Pak Danang dan Pak Dewo. Kita jumpa lagi di minggu depan. Sehat selalu, salam sukses luar biasa. Stay safe, stay healthy. Thank you. Terima kasih, Bye-bye. Jessica.